Virus corona telah menjadi pandemi dunia. Apa yang bisa kita lakukan guna memutus rantai penyebaran virus ini? Jawabannya adalah just stay at home atau tetap tinggal di rumah, suatu langkah kecil tapi berarti besar. Virus COVID-19 atau sering juga dikenal virus corona memberikan pengaruh yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pandemi yang telah mendunia membuat ketidakadilan yang sudah dirasakan oleh perempuan dan kelompok marginal lainnya, seperti kelompok disabilitas dan mereka yang memiliki ketidakmampuan ekonomi. Kondisinya menjadi kian memburuk. Dengan segala keterbatasan yang dihadapi, perempuan dan kelompok rentan memiliki beban yang kian berat, terutama bila ketika suatu daerah memberlakukan isolasi ketat tetapi tidak ada jaminan pemenuhan kebutuhan primer secara merata dan keterbatasan ekonomi yang berakibat tidak memiliki fasilitas memadai serta akses layanan kesehatan guna melakukan deteksi awal virus. Lalu apa saja dampak buruk akibat norma gender dalam konteks pandemi bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya? Dalam norma gender yang patriarki, perempuan tidak memiliki kekuatan membuat keputusan ketika wabah berlangsung, dan akibatnya sebagian besar kebutuhan umum dan kesehatan reproduksi mereka tidak terpenuhi. Lebih dari itu, bahkan perempuan tidak memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan reproduksi mereka sendiri. Hal tersebut diperparah dengan terbatasnya sumber keuangan, sehingga sulit bagi perempuan mengakses layanan kesehatan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi anak-anaknya. Di sisi lain, laki-laki justru cenderung enggan mengakses layanan kesehatan untuk deteksi awal penularan virus. Hal itu disebabkan oleh norma gender yang ingin memperlihatkan betapa mereka sebagai makhluk yang kuat, padahal perilaku merasa kuat berakibat pada keterlambatan deteksi dan tentu saja pengobatan yang terlambat. Dengan adanya pandemi virus COVID-19, pemerintah membuat kebijakan karantina guna memutus rantai penularan virus. Kebijakan tersebut membuat laki-laki berdiam di rumah, sehingga tidak dapat memenuhi norma gendernya sebagai pencari nafkah. Hal itu tentu menjadi tekanan tersendiri baik dari dalam dirinya maupun dari keluarganya, yang juga mengaplikasikan norma gender patriarki dengan turut meyakini bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama. Dari realita tersebut, berpotensi terjadinya ketegangan bahkan konflik dalam rumah tangga. Secara umum, selama masa karantina di rumah, beban pekerjaan perempuan dalam rumah tangga semakin besar, mulai dari menyiapkan makanan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, menemani anak menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Baik keluarga yang suaminya pekerja harian, perempuan semakin terbebani karena ia harus memeras pikirannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, di mana suami sedang tidak bisa keluar rumah untuk mencari nafkah. Namun, perlu diketahui, tidak semua orang merasa aman saat harus berada di rumah saja. Salah satu contoh, rasa tidak aman dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka, kini malah menjadi ancaman. Dilansir dari laman New York Times, kasus KDRT meningkat 3 kali lipat di Jiangsu, Provinsi Hubei, China, setelah diterpa COVID-19 pertama kali dan melakukan lockdown. Kasus KDRT ini juga tidak hanya dialami oleh mereka yang memang sudah menjadi korban. Artinya, pandemi ini juga bisa menjadi pemicu sehingga menimbulkan kasus KDRT baru di lingkungan keluarga.
Senada dengan penjelasan tersebut, psikologi Amanda Margia Wiranata, PSI MPSI, membagikan beberapa faktor resiko yang menjadi penyebab KDRT meningkat selama pandemi. Diunggah melalui Instagram Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, beberapa hal yang bisa meningkatkan risiko KDRT saat karantina selama pandemi, yaitu anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktu dalam area terbatas. Kemungkinan besar hal ini bisa menimbulkan konflik yang kemudian berujung memicu KDRT. Beban kewajiban di rumah semakin meningkat sehingga menimbulkan stres. Timbulnya permasalahan baru dari segi ekonomi keluarga. Kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga bisa menjadi beban tersendiri. Tekanan tersebut bisa menimbulkan stres dan memicu adanya KDRT. Pembatasan karantina bisa dipakai pelaku untuk menguasai dan mengontrol korban. Perilaku bisa mengontrol dengan info yang salah tentang penyakit dan stigmatisasi pasangan. Akses ke lembaga bantuan menjadi lebih sulit, sehingga membuat pelaku merasa lebih aman dalam melakukan KDRT. Terbatasnya kontak dengan keluarga ataupun teman korban yang dapat memberikan perlindungan maupun dukungan. Apabila dibiarkan, KDRT bisa menimbulkan dampak serius seperti masalah kesehatan fisik maupun mental pada korban, timbulnya gangguan reproduksi seperti HIV, hingga kehamilan yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, KDRT perlu segera diatasi. Menurut Amanda, ada beberapa upaya mengatasi KDRT yang bisa dilakukan korban. Yang pertama, sadari bahwa KDRT merupakan perbuatan melanggar hukum yang berdampak serius. Penyintas KDRT tidak bisa mengatasinya sendiri, sehingga jangan ragu untuk mencari bantuan dari luar. Cari bantuan dan dukungan dari keluarga, teman, maupun lembaga terkait. Kedua, kenali situasi yang dapat menambah agresivitas pelaku. Ketiga, usahakan untuk tetap mengontrol diri dan tidak terpancing di situasi. Keempat, ajarkan anak-anak menghindari pertengkaran dengan pergi ke bagian rumah yang dirasa lebih aman. Terakhir, kelola stres dengan cara relaksasi. Pernapasan perlahan, lambatkan napas hingga 4-5 tarikan napas per 1 menit. Lakukan kegiatan rutin dan aktivitas menyenangkan seperti bermain dengan anak, melakukan hobi, ataupun melakukan aktivitas keagamaan.